Halo, selamat pagi saudara di dalam nama Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan renungan pagi. Kita siapkan hati dan pikiran kita, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Tuhan menyertai kami. Kami sungguh bersyukur atas anugerah dan kehadiran Tuhan. Pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah kepada kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudari, firman Tuhan bagi kita Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, makna dari firman Tuhan adalah kasih yang dimaksudkan kasih yang total dan utuh. Yesus menegaskan bahwa mengasihi Tuhan harus melibatkan seluruh keberadaan kita. Hati berarti keterlibatan emosi dan ketulusan, jiwa berarti komitmen hidup dan pengorbanan, akal budi berarti pemikiran, kebijaksanaan dan keputusan rasional. Ini bukan sekedar perasaan, tetapi tindakan nyata yang mencerminkan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Dan ada kesatuan tak terpisahkan. Kasih kepada Allah dan sesama adalah dua sisi mata uang yang sama. Mengasihi Allah tanpa mengasihi sesama adalah kemunafikan. Sebaliknya, mengasihi sesama tanpa dasar kasih kepada Allah kehilangan makna sejatinya. Yesus menyatakan keduanya sebagai fondasi seluruh hukum, Taurat dan kitab para nabi. Dan bukti kasih kepada Tuhan dalam kehidupan kita, yang pertama ada hubungan yang dekat dalam persekutuan, menyediakan waktu khusus untuk doa, saat teduh dan ibadah kepadanya. Membangun relasi personal dengan Tuhan, bukan sekedar ibadah atau ritual agama saja. Dan yang kedua, ketaatan melakukan kehendak-Nya. Ketika kita memegang perintah dan melakukannya, dialah yang mengasihi Tuhan. Ketaatan adalah bukti kasih termasuk menjauhi dosa yang mendukakan Roh Kudus. Dan kesetiaan yang ketiga adalah di dalam melayani, menggunakan talenta dan sumber daya untuk kemuliaan Tuhan tanpa menunda-nunda. Pelayanan adalah respons atas kasih karunia-Nya, bukan sekedar kewajiban. Dan yang keempat, kerelaan memberi dengan sukacita tanpa hitung-hitungan, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun sesama yang membutuhkan. Sebagaimana Kristus mengasihi kita, kita pun memberi dengan murah hati. Namun banyak tantangan untuk menunjukkan kasih ini. Yang pertama, dosa yang memisahkan. Perbuatan seperti kemunafikan, kedegilan hati, dan hidup dalam kepahitan tidak hanya merusak relasi dengan sesama, tetapi juga dapat mendukakan Roh Kudus dan menghambat kasih kita kepada Allah. Dan ada kecenderungan egois. Dunia mengajarkan mengasihi diri sendiri secara destruktif, tetapi Yesus memanggil kita untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ini menuntut keseimbangan antara penghargaan terhadap diri dan pengorbanan terhadap orang lain. Jadi saudara, mari kita menerapkan kasih di dalam keluarga dengan saling menguatkan, mengingatkan firman Tuhan. Dan juga di masyarakat, kita menggunakan mata untuk melihat kebutuhan, telinga untuk mendengar keluhan, tangan untuk menolong, dan kaki untuk berjalan menjangkau yang terluka. Dan kita boleh mengevaluasi motivasi hati. Apakah keputusan, perkataan, dan perbuatan berasal dari kasih Allah? Saudara, oleh kuasa Roh Kudus yang akan menolong kita memahami kasih Kristus dan menghasilkan buah kasih dalam hidup. Dan dengan Roh Kudus mengingatkan kita saat kita melakukan dosa, maka Roh Kudus akan mengingatkan, dan dengan demikian kita dapat mampu mengasihi seperti yang Yesus ajarkan. Mari saudara, kita lakukan kasih dengan setulus hati. Dan kasih Tuhan tetap ada di dalam diri kita, dan kasih itu juga mengalir kepada sesama kita. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Kami diminta untuk selalu mengasihi Tuhan dengan totalitas. Demikian juga kami mengasihi sesama sebagai wujud kasih yang sudah kami terima dari Engkau. Mampukan kami untuk bisa melakukan kasih-Mu Tuhan. Dengan kekuatan Roh Kudus kami mampu berjalan dan melakukan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.